Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awad Warta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas apa sih sebenarnya itu asesmen kompetensi minimum atau kita biasa secara umum disebut sebagai asesmen nasional. Video ini saya buat untuk pengembasan BIMTEK AKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bersama saya Awad Warta dari SMP Islam Sabilillah Malang. Baik, Bapak Ibu semuanya pemirsa dari YouTube saya, kita mungkin mengenal di sini ada yang namanya asesmen nasional dan juga ujian nasional. Tentunya sangat berbeda ya. Nah, jadi di sini disebut sebagai ujian, jadi menguji, digunakan sebagai untuk kelulusan siswa, namanya saja ujian nasional. Seperti itu secara singkatnya. Kalau asesmen nasional digunakan untuk menilai, mengetahui kualitas, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, jadi setelah bertahun-tahun setelah ujian menjadi syarat kelulusan bagi siswa, sekarang ujian nasional dihapuskan dan digantilah menjadi asesmen nasional, bukan menjadi syarat mutlak kelulusan siswa lagi, seperti itu, sehingga anak-anak tidak perlu keberatan pikiran dan yang lain sebagainya. Karena guna dari asesmen nasional adalah untuk menilai bagaimana sih kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu melihat dulu segitiga belajar ya. Secara garis besar kita ingin murid kita belajar ya. Jadi murid mengalami pengalaman belajar yang sangat menarik. Nah, di dalam sekolah murid itu akan bergantung pada dua kompetensi yang perlu untuk mengatur. Yang pertama, guru yang sebagai memberikan transfer ilmu kepada siswa, dan juga kepemimpinan sekolah atau tim manajemen sekolah, kepala sekolah, wakil dan seterusnya, ataupun tim manajemen di sekolah tersebut yang berguna untuk mengatur bagaimana sekolah itu biar lebih baik. Nah, dari semua yang berakses di sekolah ini semuanya diatur dalam tiga hal besar. Ini pembelajaran yang diberikan kepada siswa, kurikulum mengatur bagaimana standar pembelajaran yang diberikan kepada siswa, dan juga asesmen ya. Bagaimana keterlaksanaannya, seberapa efektif, bagaimana keterlaksanaannya, bagaimana hasilnya, dan seterusnya. Nah, jadi segitiga belajarnya perlu menjadi dasar bagi kita semuanya. Kita cek bagaimana sih AKM ya, atau asesmen nasional yang akan pada akhirnya akan menjadi rujukan akhir menjadi pembelajaran berbasis kompetensi, sama UN ya, ujian nasional yang dari dulu mengedepankan pada konten gitu ya. AKM berpusat pada kebutuhan siswa, sedangkan ujian atau ujian nasional pembelajaran berbasis konten ya, hasil aplikasi dari hasil turunan dari ujian nasional berpusat pada materi saja. Jadi bagaimana anak bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Tidak seperti ujian nasional atau asesmen nasional maksud saya. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran konten belajar untuk cakupan materi saja, gitu ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran konten menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik, hanya menjawab saja. Lalu, dalam asesmen pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, sedangkan dalam konten pembelajaran kurang tidak terkait dengan konteks kehidupan siswa. Ya, bagaimana soal itu? Selanjutnya, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasinya pada nilai akhir ya. Kita sudah bertahun-tahun dengan menggunakan NUN seperti ya, nilai ujian nasional sebagai standar pencapaian akhir siswa. Nah, maka dari itu, karena dianggap tidak bisa, maka diajukanlah asesmen nasional sebagai pengganti dari ujian nasional yang selama ini sudah dipakai. Nah, bentuk asesmen nasional nanti akan dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter atau pelajar Pancasila, dan juga survei lingkungan belajar. Yang pertama tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum, akan diberikan dua bentuk ya asesmen kompetensi minimum, yakni kompetensi literasi dan juga numerasi, seperti itu. Bagaimana itu sebenarnya kompetensi literasi? Jadi proses membaca, bukan hanya soal membaca. Literasi bukan soal bahasa Indonesia, tetapi kontennya ada teks informasi dan teks fiksi. Bagaimana anak-anak itu bisa membaca berbagai hal yang ada di sekitar dalam bentuk informasi maupun fiksi, seperti itu. Proses kognitif yang diikuti juga nanti akan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, untuk konteksnya dalam AKM literasi nanti juga ada konteks personal, konteks sosial budaya, dan juga konteks saintifik. Nah, ini semua akan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan AKM literasi. Jadi sekali lagi, dengan melihat konsep acuan yang luas ini, maka AKM literasi bukanlah bahasa Indonesia.
Pada akhirnya nanti hasil dari AKM literasi akan didapatkan 4 kemampuan siswa ya. Jadi siswa dengan perlu intervensi khusus, siswa dengan kemampuan dasar, siswa cakap, dan yang paling tinggi adalah siswa mahir. Nah, hasil dari ini nanti akan diberikan langkah-langkah untuk menghasilkan atau mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung dan mengambil rencana tindakan yang akan diambil lagi pada saat yang akan datang agar hasil pembelajaran bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Sehingga bukan soal kelulusan, tapi bagaimana ini soal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kita lanjutkan ke dalam numerasi, sama konten, operasi kognitif, dan juga konteksnya. Untuk konten, numerasi ya bukan hanya soal matematika, tapi bagaimana anak-anak itu bisa melihat bilangan, pengukuran dan geometri, data dan kecerdasan, dan juga aljabar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang digunakan melihat atau menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan angka-angka. Jadi bukan matematika. Proses kognitif yang diikuti juga ada pemahaman, penerapan, dan juga penalaran terhadap numerasi itu sendiri. Dan terakhir, konteks yang diberikan adalah konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik yang ada diberikan dalam numerasi. Jadi secara garis besar, kemampuan numerasi ini bagaimana anak-anak itu bisa melihat angka, menyelesaikan sesuatu dengan angka, bilangan, grafik, dan seterusnya, sehingga mereka memiliki kemampuan yang cakap dalam bernumerasi. Seperti halnya juga literasi, numerasi pada akhirnya nanti akan menghasilkan 4 klasifikasi siswa, yaitu perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Dan juga akan diambil langkah-langkah yang diberikan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan yang ada. Nah, selanjutnya akan ada bagaimana sih untuk siswa yang perlu intervensi khusus, kebutuhannya, cara formalnya, struktur pembelajaran, pendekatannya, semuanya ada cara-caranya masing-masing. Sehingga apabila satu daerah memang kebanyakan siswanya memiliki perlu intervensi khusus, maka pendekatannya dan juga cara pembelajaran yang lain akan sangat berbeda dengan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda atau di atasnya. Katakanlah siswa dengan dasar, maka kebutuhannya dan juga cara pendekatannya sangat berbeda dengan siswa yang perlu intervensi. Begitu pula untuk siswa yang pada tingkat atasnya lagi, yakni siswa cakap ya, maka kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal, dan juga pendekatannya sangat berbeda. Dan yang terakhir adalah siswa yang mahir. Nah, harapannya siswa Indonesia itu menjadi siswa yang mahir. Bagaimana siswa yang telah mahir itu bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan dan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing ya, atau sudah master atau pakar, cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain itu ya. Jadi mereka bisa sangat mengenali berbagai hal yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan juga pendekatannya tentu akan sangat beda dengan yang lain, untuk siswa yang lain ya. Sekilas bagaimana proses AKM ini akan menjadi, atau asesmen nasional ini akan mengganti ujian nasional yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia. Jadi asesmen nasional bukan menjadi syarat kelulusan siswa, akan tetapi bagaimana menilai, mengevaluasi untuk proses pembelajaran di Indonesia bisa berjalan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.